Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernahkah kalian merenungkan bagaimana Al-Quran diturunkan? Setiap surat memiliki kisah dan konteksnya sendiri yang membuatnya semakin kaya makna. Hari ini, kita akan menyelami salah satu surat yang luar biasa, yaitu surat Al-A'raf. Surat ini adalah surat ke-7 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah, artinya diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-A'raf memiliki 206 ayat, menjadikannya salah satu surat yang panjang. Nama Al-A'raf sendiri berarti tempat yang tertinggi. Nama ini diambil dari ayat 46 dan 47, yang menggambarkan suatu tempat di antara surga dan neraka, di mana ada orang-orang yang amalan baik dan buruknya seimbang. Mereka menanti keputusan Allah dengan penuh harap. Gambaran ini saja sudah sangat menyentuh, bukan? Menunjukkan betapa adil dan detailnya pengadilan Allah kelak. Lalu, apa sih konteks turunnya surat ini? Sebagian besar ulama tafsir menjelaskan bahwa surat Al-A'raf diturunkan dalam satu waktu sekaligus, tidak berangsur-angsur seperti banyak surat lainnya. Ini adalah sebuah peristiwa yang agung. Bayangkan, 206 ayat diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa saking beratnya wahyu ini, unta yang ditunggangi Nabi sampai hampir terduduk karena tidak kuat menahan beban spiritual yang luar biasa. Subhanallah, kejadian ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya pesan yang terkandung di dalamnya. Pada masa itu di Mekah, kaum musyrikin Quraisy sedang gencar-gencarnya menentang dakwah Nabi. Mereka menyembah berhala, menolak konsep keesaan Allah, dan meragukan adanya hari kebangkitan. Surat Al-A'raf turun sebagai jawaban yang tegas dan komprehensif atas semua keraguan dan penolakan mereka. Isi surat ini sangat kaya, dimulai dengan penegasan tentang Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan. Lalu, surat ini membawa kita pada perjalanan sejarah para nabi, mulai dari kisah penciptaan Nabi Adam dan godaan iblis. Kisah ini menjadi pengingat abadi tentang musuh utama manusia dan pentingnya ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, kita disuguhi kisah-kisah para nabi lain, seperti Nabi Nuh dengan kaumnya yang durhaka, Nabi Hud dengan kaum Ad, Nabi Saleh dengan kaum Samud, Nabi Lut dengan kaumnya yang melakukan perbuatan keji, dan Nabi Syuaib dengan penduduk Madian. Setiap kisah menyoroti pola yang sama. Seorang nabi diutus dengan membawa kebenaran, namun kaumnya menolak, sombong, dan akhirnya dibinasakan. Ini adalah peringatan keras bagi kaum Quraisy saat itu, dan juga bagi kita semua hari ini, tentang akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Salah satu bagian yang paling menonjol dari surat ini adalah kisah panjang dan detail tentang Nabi Musa dan perlawanannya terhadap Fir'aun. Kisah ini memakan porsi yang cukup besar dalam surat Al-A'raf, mulai dari dialog antara Musa dan Fir'aun, pertarungan melawan para penyihir, hingga berbagai azab yang ditimpakan kepada Bani Israel yang terus-menerus membangkang meski telah diselamatkan. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran dalam berdakwah, kekuatan iman dalam menghadapi tiran, dan bahaya dari sifat tidak bersyukur. Jadi, surat Al-A'raf diturunkan untuk mengokohkan tauhid, memperingatkan tentang akibat kekafiran, dan memberikan hiburan serta peneguhan hati bagi Nabi Muhammad dan para sahabat yang sedang mengalami tekanan berat di Mekah. Surat ini adalah peta jalan spiritual yang lengkap, mengajarkan kita tentang sejarah, iman, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Semoga dengan mengetahui kisah di balik turunnya surat Al-A'raf, kita bisa semakin termotivasi untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya membacanya, tapi resapi setiap ayatnya, karena di sanalah terletak petunjuk dan rahmat dari Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa
di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.